Ketemu lagi saudara-saudaraku dengan saya Hairudin Lubis, praktisi meditasi yang akan berbagi pengalaman terkait meditasi. Kali ini saya akan mendiskusikan tentang bagaimana ego bekerja. Bagaimana ego itu bekerja, sehingga bagaimana ketika kita memahami bagaimana cara kerja ego, maka kita bisa memberdayakan ego terkait hidup dan kehidupan kita. Kita pahami bahwa ego adalah merupakan bagian daripada indera spiritual. Kita memiliki 15 indera dibagi atas 3 kelompok. Indera pengetahuan terkait melihat, mendengar, mencium, merasa, dan meraba. Indera pekerja terkait berjalan, memegang, bicara, buang air besar, buang air kecil, dan makan dan minum. Indera spiritual adalah pikiran, akal, nafsu, ego, dan rasa. Ada 15 indera. Tapi sebetulnya ada indera yang lain, yang satu di luar dari kesadaran kita. Tapi kita nggak bicarakan soal itu. Jadi, ego terkait dengan mekanisme berpikir untuk bisa melakukan dan berucap sangat menjadi hal yang tidak boleh diabaikan. Sama dengan seperti indera-indera yang lain. Tidak ada salah satu indera pun yang boleh kita abaikan, yang boleh kita rendahkan, yang bahkan boleh kita tiadakan. Tidak. Potensinya sangat-sangat dibutuhkan oleh mekanisme berpikir kita. Ego juga bisa disebut sebagai daya hidup. Oleh karena egolah kita fight untuk bisa hidup. Karena egolah kita bisa dibuahi. Bagaimana sel itu berkejar-kejaran dengan miliaran sel yang lain untuk dapat dibuahi. Untuk menjadi pertama yang sampai pada pembuahan itu. Kerja ego. Ketika kita terdesak dalam suatu hal yang kira-kira akan mendatangkan celaka bagi kita, ego akan bekerja mati-matian untuk kita dapat bisa hidup, bisa terbebas dari petaka yang akan menghampiri diri kita. Ketika itu terjadi atau ketika kita terdesak untuk dapat mendapatkan kecelakaan, maka ego tanpa melalui pikiran dia akan bekerja. Dia akan bekerja sama dengan akal, nafsu, dan rasa akan bekerja sama. Contoh sederhana. Ketika kita tidur, pikiran kan tertidur. Ego tidak tertidur dengan kesadaran egonya. Nafsu tidak tertidur. Akal tidak tertidur. Rasa tidak tertidur. Agar apa? Agar kita bisa hidup. Badan tubuh fisik ini bisa hidup. Kalau mereka juga tertidur, tinggallah fisik. Bisa tidak terbangun fisiknya. Karena tidak ada yang men-trigger untuk bisa hidup. Terkait indera spiritual. Ketika kita tidur tadi, tiba-tiba digigit nyamuk kita. Atau ada sesuatu yang membuat kita bahaya. Rasa merasakan itu. Rasa menyampaikannya kepada akal dan akal memanggil ego. Dan ego melakukan gerakan yang membuat fisik terbangun untuk melakukan hal-hal yang bisa menghindarkan kita dari serangan itu. Bahkan serangan sekecil nyamuk pun ego akan bekerja dengan baik. Ada range ego memang. Ada area kerjanya. Dari mulai fisik sampai ke spirit terdalam, keilahian itu. Ego yang terkait dengan fisik, dia akan berupaya kita untuk menjadi hidup. Itu goalnya. Bagaimana kita bertahan untuk hidup. Seperti kalau kita hanyut, pikiran sudah tidak bisa berpikir lagi tentang bagaimana menyelamatkan badan tubuh ini. Ego akan bekerja, ego akan memerintahkan bekerja sama dengan akal, nafsu, dan rasa untuk meraih apa saja yang bisa kita raih agar kita tidak hanyut. Dia akan berjuang. Demikian juga ketika kita dikejar sesuatu, kita bisa menyeberangi parit yang seyogianya nggak mampu kita melompatinya. Ego dan nafsu akan bekerja keras untuk itu. Itulah ego. Sebuah kesadaran yang
menjadikan kita eksis. Ego juga lah yang menjadikan bumi ini berwarna-warni karena keinginan kita untuk berbeda dari yang lain. Eksistensi. Nah, ego yang cenderung kepada bekerja pada polarisasi fisik memang ya ego lah. Kita mau menang sendiri, kita mau lebih dari yang lain. Kita yang akan menjadi paling hebat, tapi tidak apa-apa memang begitu sehingga tumbuh kembanglah warna-warni kehidupan ini. Hanya saja tinggal kesadarannya nanti akan menjadikan apa yang didorong oleh ego untuk kita memilikinya, dia akan diseimbangkan oleh kesadaran itu. Jadi ego yang polarisasinya bekerja pada fisik, dia akan berjuang untuk kita akan melebih dari orang lain, lebih dari yang lain. Kita akan menjadi berbeda. Nah, ketika kita ego itu pikiran berkendaraan fisik dan ego kuat sekali pada kesadaran fisiknya, maka yang terjadi adalah kompetisi, kalah menang, kompetisi, kalah menang. Tapi ketika ego yang fight tadi ini dengan dikendalikan oleh pikiran yang berkesadaran jiwa, maka dia akan bukan menjadi kalah menang, tapi menjadi sebuah mitra. Menjadi mitra dia. Menjadi mitra untuk yang lemah. Bukan menjadi pesaing buat siapa saja gitu. Itu perbedaannya. Itu perbedaan ego dengan kesadaran jiwa dan ego dengan kesadaran fisik. Maksudnya pikiran berkesadaran jiwa akan menurunkan ego-ego yang lebih smart. Sifatnya lebih kepada kolaborasi. Bukan kompetisi. Dia bergandengan tangan, meraih yang lemah untuk diangkat. Tapi ketika pikiran berkesadaran fisik dan ego berkesadaran fisik yang luar biasa, maka yang terjadi kompetisi, kalah menang. Itu makanya ada perlombaan dan segala macam. Begitu kerja ego pada polarisasi positif, fisik. Bagaimana ego yang bekerja pada polarisasi keilahian atau ke spirit yang lebih dalam, fanatik. Ego jelas kesadarannya fisik. Dia selalu ingin menang, ingin fight, ingin lebih dari yang lainnya. Begitu juga dengan kesadaran yang lebih dalam daripada polarisasi spirit. Dia akan merasa beramal yang paling banyak, paling benar, paling alim, paling dekat dengan Tuhan. Yang lain tidak. Militan. Tidak lagi bisa toleran. Yang bukan sealiran dengan gua, maka lu musuh gua. Sampai begitu. Sampai ada ego itu, ego keilahiannya, apakah ego spirit yang lebih dalam itu muncul. Tapi pikiran berkesadaran fisik sampai ada orang yang boleh melawan orang tuanya demi keyakinan yang diyakininya. Malah ada yang boleh membunuh. Kita lihat kan. Ada bom Bali dan segala macam. Karena apa? Egonya itu, ego spirit itu kuat sekali, tapi pikirannya berkesadaran fisik. Tapi ketika egonya kuat sekali untuk keilahian itu, dan pikiran berkesadaran jiwa atau berkesadaran keilahian, oh keren banget, sangat toleran, sangat maklum. Menjadikan dia betul-betul empati, betul-betul berkasih sayang. Dan dia melupakan semuanya ketika dia dihadapkan dengan masalah kemanusiaan. Tapi berbeda ketika pikirannya berkesadaran fisik dan egonya fight dalam kesadaran spirit yang dalam, dia akan menjadi mesin perang yang menyatakan dialah yang paling benar terkait konsep bertuhannya. Kita memang harus paham itu, supaya kita nggak terjebak dengan apa yang menjadi keyakinan kita justru merusak kita dan merusak alam ini. Sesungguhnya keyakinan kita seharusnya keseimbangan. Keseimbangan menjadikan kita maklum, kita menjadikan kita toleran, menjadikan kita arif, bijaksana. Untuk melihat sesuatu itu adalah bagian dari rencana Tuhan, bagian dari keseimbangan alam ini, bukan bagian dari yang menjadi saingan kita.
Akhirnya apa? Ketika egonya kuat sekali, tapi dalam ego yang spiritnya kuat sekali, tetapi pikirannya berkeseran fisik, apa yang terjadi? Kita seolah membela Tuhan itu. Banyak latar belakang yang mengatakan membela Tuhan, membela agama dan segala macam. Kita lupa bagaimana agama itu. Kita nggak paham juga apa itu agama, untuk apa agama. Kita nggak paham juga bagaimana Tuhan bekerja. Apakah Tuhan berpihak atau tidak, kita nggak tahu. Yang penting kita ngotot aja, lu nggak seperti gua, musuh gua. Tidak ada ajaran yang harus mengembangkan musuh. Justru bagaimana menghormati musuh itu menjadi sebuah keseimbangan. Pilihan lu, pilihan gua. Kita jangan bersinggungan soal itu. Gitu mestinya ketika kita bisa masuk kepada pikiran kita, masuk pada kesadaran yang lebih tinggi, spirit atau keilahian atau jiwa itu. Intinya apa? Kita harus tahu potensi diri kita. Supaya kita nggak terjebak dengan pemahaman-pemahaman yang kita anggap itu benar. Padahal ketika kita pulang ke sana nanti, kita melihat itu, loh salah gua. Berapa tahun sudah kita melakukan hal-hal yang salah, sia-sia dong hidup kita. Sia-sialah proses perbaikan jiwa. Sia-sialah perjuangan untuk kembali kepada takdir itu. Memang kita harus berpikir dalam, membuka wacana seluas-luasnya, mampu mendengar. Jangan kedepankan ucapan kita, tapi kedepankanlah telinga kita untuk mampu mendengar. Agar kita mendapat manfaat dari mendengarkan. Karena ketika kita mengucapkan sesuatu dan kita nggak paham, maka ucapan itu akan juga merusak kita. Dan merusak orang lain karena yang kita sampaikan tidak benar. Ketika orang nggak mau mendengar karena kita tidak benar, nggak ada masalah. Tapi ketika orang mau percaya apa yang kita omongin, padahal itu nggak benar, kita jadi agen-agen multi-level marketing. Menjadi agen-agen keburukan. Bukan saja kita melakukan keburukan, tapi kita mengembangkan keburukan itu dalam lingkungan kita. Saran saya, pahami betul potensi diri sehingga kita bisa menjaga diri. Berikutnya menemukan jati diri dan kita akan menjadi manusia yang sungguh-sungguh mampu mencapai takdir kita. Tetap sehat saudara-saudaraku, sampai ketemu besok dengan diskusi yang berbeda. Ayo meditasi,